Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai teknologi informasi dan komunikasi serta pembelajaran secara digital. Media pembelajaran berbasis digital merupakan alat bantu belajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Media ini memungkinkan proses belajar menjadi lebih interaktif, menarik, dan juga efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun beberapa contoh media pembelajaran berbasis digital yang sering digunakan dalam dunia pendidikan yaitu diantaranya e-learning. Ini merupakan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Contohnya adalah Ruang Guru, Weaver, Genius Education, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, video pembelajaran. Video instruksional, tutorial yang membantu siswa memahami konsep dengan visualisasi dan audio. Lalu yang ketiga yaitu simulasi dan game pembelajaran. Dan ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan dengan menyelesaikan tantangan dan memecahkan masalah. Lalu adapun media pembelajaran berbasis digital ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional lainnya, yaitu yang pertama, media digital memungkinkan siswa berinteraksi dengan konten pembelajaran secara aktif seperti menjawab pertanyaan, menyelesaikan simulasi, atau bermain game. Dan hal ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Lalu, siswa juga dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja dengan perangkat elektronik dan juga koneksi internet. Hal ini sangat bermanfaat bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi dunia pendidikan, memberikan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan berbagai alat dan platform digital, di mana dapat memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong interaksi yang lebih dinamis. TIK juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu dengan berbagai cara. TIK menjadi kunci dalam pelaksanaan pelajaran jarak jauh, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dari rumah dengan tetap mendapatkan akses ke materi pelajaran dan interaksi dengan guru. Berikut beberapa cara untuk membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, platform pembelajaran online, yaitu seperti Google Classroom, Moodle, di mana memungkinkan guru untuk berbagi materi pelajaran, memberikan tugas, dan memantau kemajuan siswa secara online. Yang kedua, ada webinar dan video konferensi, di mana webinar dan video konferensi ini seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan guru untuk memberikan kuliah online, mengadakan diskusi kelas, dan berinteraksi langsung dengan siswa atau mahasiswanya. Lalu ada juga materi pembelajaran digital. Materi pembelajaran digital ini seperti video edukatif, simulasi interaktif, dan juga buku-buku elektronik, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Penerapan media digital ini di dunia pendidikan, khususnya di daerah terpencil, menghasilkan beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kesenjangan infrastruktur, di mana akses internet yang terbatas, kurangnya perangkat komputer dan laptop, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam penerapan TIK di daerah terpencil. Lalu yang kedua ada kesenjangan keterampilan, yaitu di mana kurangnya pelatihan dan literasi digital bagi guru dan siswa di daerah terpencil menjadi kendala dalam memanfaatkan TIK secara efektif. Lalu selanjutnya ada kesenjangan ekonomi, yaitu kurangnya akses terhadap perangkat teknologi dan internet, karena keterbatasan ekonomi menjadi kendala bagi sebagian siswa di daerah-daerah terpencil.
Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi dunia pendidikan dengan menghasilkan berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan efektif. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran interaktif. Yaitu pertama, ada Canva. Canva adalah aplikasi populer untuk mengolah grafis atau visual yang dapat digunakan untuk mendesain media belajar seperti infografis, rangkuman materi, poster, dan lain sebagainya. Canva juga memiliki antarmuka sederhana dengan ribuan template yang dapat disesuaikan. Lalu yang kedua, ada pun aplikasi pembelajaran kolaboratif, yaitu pertama, ada Google Classroom. Ini adalah platform pembelajaran dengan berbasis web yang memudahkan komunikasi antara pengajar dan peserta didik, memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam mengerjakan tugas, berbagai file, dan juga berdiskusi. Lalu selanjutnya ada Zoom. Zoom adalah aplikasi konferensi video yang memungkinkan guru untuk mengadakan kelas virtual, sesi tanya jawab, dan diskusi kelompok secara real time. Zoom juga menyediakan fitur screen sharing dan lain sebagainya. Aplikasi TIK untuk penilaian dan umpan balik dapat membantu dalam penilaian dan umpan balik dalam pembelajaran dengan cara pertama, yaitu kuis dan survei. Aplikasi seperti Netcode, Edvizy, dan Google Forms memungkinkan guru untuk membuat kuis dan survei interaktif untuk menilai pemahaman siswa. Hasil kuis dan survei dapat langsung diakses oleh guru untuk memberikan umpan balik. Lalu ada pemantauan kemajuan, yaitu aplikasi yang digunakan seperti Google Classroom dan Moodle, memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa dalam menyelesaikan tugas, mengikuti kelas virtual, dan juga berpartisipasi dalam berdiskusi. Data ini dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang lebih personal dan juga efektif. Learning Management System atau LMS adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran, penyediaan konten pembelajaran, serta pelacakan dan penilaian kinerja peserta didik dalam suatu institusi atau organisasi. LMS juga merupakan gabungan antara teknologi dan metode pengajaran dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, fleksibel, dan juga efisien. Saat LMS dan pembelajaran yaitu pertama, pengelolaan konten, kedua, pembelajaran yang terpusat, ketiga, pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif, keempat, komunikasi dan kolaborasi yang lebih mudah. Platform LMS yang sering digunakan di perguruan tinggi yaitu pertama, ada Canva. Canva adalah platform LMS komersial yang semakin populer di kalangan perguruan tinggi. Canva menawarkan berbagai fitur termasuk manajemen konten, forum diskusi, kuis, dan pengerjaan tugas. Adapun yang kedua, Google Classroom. Google Classroom adalah platform LMS yang gratis yang tersedia untuk penggunaan akun Google. Google Classroom juga menawarkan berbagai fitur termasuk manajemen konten, forum diskusi, dan juga tugas. Fitur penting dalam LMS untuk pembelajaran yang efektif yaitu satu, manajemen konten, yang kedua ada forum diskusi, ketiga kuis dan penilaian, dan yang keempat ada tugas dan pengumpulan. Sebenarnya masih banyak, tetapi itu adalah salah satu dari sekian banyak fitur-fitur yang ada di dalam LMS.